Salam, salam unggul. Hari ini kita akan membahas materi IPA Fisika tentang getaran dan gelombang. Tapi sebelum kita masuk materi, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa di surga atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai pelajaran IPA Fisika. Mari Engkau lindungi kami, tuntun kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Amin. Sebelum kita mulai masuk materi, mari kita sama-sama melakukan SOP. Mas Genyo. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi dan misi Genyo. Visi Genyo menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyo mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan spiritual. Nilai-nilai Genyo: gentleness, excellence, nature, unity. Akan memulai materi tentang getaran dan gelombang. Tujuan pembelajaran kita ada 5, yang itu yang pertama mengidentifikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghitung periode dan juga frekuensi dari gelombang. Yang ketiga, membedakan karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang keempat, mendeskripsikan hubungan antara cepat lambat gelombang, frekuensi, dan juga panjang gelombang. Yang kelima, kita akan mempelajari sifat-sifat dari gelombang. Pada alat musik gitar, bunyi yang dihasilkan oleh gitar itu disebabkan oleh getaran yang terjadi pada senar. Begitu pula pada gempa bumi, kita akan merasakan bahwa terjadi gempa bumi akibat adanya getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik setimbang secara periodik. Nah, kita lihat pada gambar bandul di bawah, titik setimbang itu berada pada titik B, di mana ketika bandul ini digerakkan dari titik A, maka dia akan melintasi titik B ke C, kembali lagi ke B dan ke A. Maka lintasan itu disebut satu periode getaran, di mana dia melewati satu kali lintasan. Nah, gerak dapat berulang, di mana setiap perulangan gerakan itu ditempuh dalam waktu yang sama. Gerak itu disebut gerak periodik. Selanjutnya gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Sebagai contoh kita lihat pada gambar di bawah,
gelombang air. Nah, kita akan lihat seolah-olah air berpindah dari titik pusat menjauhi titik pusat. Padahal sebenarnya adalah energi itu yang berpindah dari titik pusat menjauhi titik pusat, bukan medium air itu yang berpindah. Nah, kita akan membahas jenis-jenis gelombang. Dibedakan berdasarkan media rambatan, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Di mana gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak medium saat perantara atau tidak membutuhkan media rambatan. Contohnya gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini terjadi pada matahari, di mana cahaya matahari sampai ke bumi tanpa membutuhkan medium perambatan. Begitupun gelombang radio. Frekuensi radio yang ditangkap oleh radio dimanapun itu karena ada gelombang elektromagnetik. Kemudian sinar X. Yang kedua adalah gelombang mekanik, di mana gelombang ini merambat dengan membutuhkan medium perambatan atau zat perantara. Contohnya itu gelombang tali, di mana dia membutuhkan tali sebagai medium rambatan. Kemudian gelombang bunyi membutuhkan udara sebagai media rambatan, dan juga gelombang air yang membutuhkan air sebagai media rambatan. Selanjutnya gelombang dibagi berdasarkan arah getar dan arah rambat, yaitu ada gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu sejajar atau searah. Sebagai contoh, pada selinki di atas merupakan gelombang transversal, sedangkan di bawah adalah gelombang longitudinal. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu terjadi pada pegas, dan juga gelombang transversal itu terjadi pada tali. Nah, dalam gelombang ada parameter-parameter, yaitu simpangan dan amplitudo, di mana simpangan adalah jarak antara titik setimbang dengan benda yang bergetar. Jika kita lihat pada gambar ada titik A, C, O, dan B. Nah, titik O ke C inilah yang disebut simpangan. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh dari benda yang bergetar, di mana si amplitudo itu adalah jarak antara O ke B. Parameter yang kedua adalah panjang gelombang, di mana panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Kemudian frekuensi. Frekuensi gelombang dan frekuensi getar adalah jumlah gelombang atau jumlah getaran dalam satu satuan waktu. Sehingga frekuensi dapat dirumuskan sebagai F sama dengan sigma getaran atau sigma gelombang per T. T di sini adalah waktu. Kemudian adalah periode, di mana periode adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk melakukan satu getaran. Rumus periode itu adalah T sama dengan 1 per F, di mana periode adalah kebalikan dari frekuensi. Kemudian cepat rambat gelombang, di mana cepat rambat gelombang adalah jarak yang diperlukan oleh suatu gelombang dalam satu satuan waktu. Sehingga cepat rambat gelombang jika dihubungkan dengan panjang gelombang dan frekuensi dirumuskan sebagai V sama dengan lambda F, di mana lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Jika cepat rambat gelombang dihubungkan dengan panjang gelombang dan juga periode, maka dapat dirumuskan V sama dengan lambda per T, di mana F adalah frekuensi, T adalah waktu, sedangkan T kapital merupakan periode, V adalah cepat rambat gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, gelombang memiliki sifat-sifat, yaitu dapat merambat, dapat memindahkan energi, dapat dipantulkan atau refleksi, dapat dibiaskan atau refraksi, dan dapat berubah arah jika bertemu celah sempit atau difraksi, dan kemudian dapat saling menguatkan atau menghilangkan yang disebut interferensi gelombang. Nah, refleksi atau pemantulan gelombang dimanfaatkan dalam
teknologi yang dipakai dalam kapal, yaitu di mana kapal dapat menghitung kedalaman laut menggunakan sifat dari pemantulan gelombang. Kemudian refraksi atau pembiasan gelombang. Tentu kita pernah melakukan percobaan dengan memasukkan pulpen ataupun pensil ke dalam air, sehingga yang kita lihat seolah-olah pulpen atau pensil itu patah. Sebenarnya pulpen atau pensil itu tidak patah, melainkan dibiaskan karena terjadi perbedaan medium perambatan. Refraksi di sini terjadi apabila benda itu melewati dua medium yang berbeda. Kemudian difraksi. Difraksi adalah pembelokan arah gelombang jika melewati celah sempit. Jika kita lihat arus laut di bawah, maka akan terjadi pembelokan arah jika melewati celah sempit. Begitupun interferensi gelombang. Nah, interferensi gelombang terjadi jika gelombang itu saling menguatkan ataupun saling menghilangkan. Contoh, ketika gelombang masuk melalui celah sempit, maka akan terjadi pola gelap terang. Nah, pola gelap terang ini disebabkan akibat ada gelombang yang saling menghilangkan dan juga ada gelombang yang saling menguatkan. Pola terang itu terjadi apabila gelombang saling menguatkan. Jika pola gelap terjadi akibat gelombang saling menghilangkan. Nah, gelombang dapat dimanfaatkan dalam teknologi-teknologi sehari-hari. Contohnya radio. Radio dapat memanfaatkan gelombang radio dari stasiun sehingga kita dapat mendengar siarannya dimanapun kita berada. Kemudian microwave. Microwave memanfaatkan gelombang mikro. Begitupun remote televisi yang memanfaatkan sifat gelombang. Kemudian panel surya. Nah, panel surya di sini menggunakan gelombang cahaya untuk diubah menjadi energi listrik. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan tutup materi ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhir pembelajaran ini. Semuanya dapat berjalan oleh karena campur tangan dan penyertaan Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Oke, sekian materi hari ini. Salam.